Bab 1066. Pada saat yang sama, di dalam Brilliant Void Realm, lelaki tua yang memperhatikan Wang Lin sebelumnya mengungkapkan ekspresi kompleks. Dia menggelengkan kepalanya saat dia melangkah maju, dan pandangannya tertuju pada Brilliant Void Scientist yang acuh tak acuh, Mu Bingmei. Avatar ke-9-mu hancur karena bencana. Kenapa kamu masih bersembunyi meski musibah sudah tiba? Wanita cantik dengan ekspresi dingin menundukkan kepalanya dan merenung. Karena avatar ke-9 itu hancur karena dia, tidak peduli seberapa banyak kamu menghindarinya, kamu tetap harus menghadapinya pada akhirnya. Ketika kamu menyelamatkan gadis kecil itu, Zoro, lelaki tua ini sudah tahu bahwa pikiranmu adalah sebuah kekacauan karena avatar ke-9. Lelaki tua itu menghela nafas sambil menatap kehampaan. Ingat, Anda adalah orang suci kekosongan cemerlang, Mu Bingmei, bukan Liu Mei dari planet Suzaku, yang memiliki seorang putra dengan seorang kultivator biasa. Anda bertanggung jawab untuk menjalankan misi alam kekosongan cemerlang dan bertanggung jawab untuk bertahan melawan orang-orang dari luar alam tersegel. Batas antara alam dalam dan luar akan segera terbuka. Dia bukan seorang kultivator biasa. Sebelum lelaki tua itu selesai, wanita acuh tak acuh itu mengangkat kepalanya dan berbicara dengan tenang. Paras cantiknya sudah cukup membuat jantung siapapun berdebar kencang dan rela melakukan apapun demi dirinya. Kamu, apakah kamu masih dengan keras kepala menuruti ilusi itu? Orang tua itu mengerutkan kening. Saya hanya memberitahu Anda bahwa dia bukan seorang kultivator biasa. Suara wanita acuh tak acuh itu masih tenang, tapi nadanya sedikit lebih berat. Bagus. Bahkan jika dia bukan seorang kultivator biasa, meskipun pikirannya dapat masuk ke sini melalui metode yang tidak diketahui, bahkan jika dia mencapai puncak langkah kedua, lalu bagaimana? Lelaki tua itu memperlihatkan ekspresi jijik. Pada akhirnya, dia tetaplah seorang kultivator. Orang tua ini tidak tahu bahwa kultivator kecil yang dia bicarakan adalah seseorang yang selamat dari kebangkitan Vermilion Bird, dan Sekte Dewa Vermilion Bird akan melindunginya dengan sekuat tenaga. Dia juga tidak tahu bahwa kultivator kecil ini memiliki darah dewa kuno. Ini bukanlah kekuatan yang diwarisinya, dia mendapatkannya setelah tubuhnya sendiri runtuh, dan dia mengubahnya berdasarkan ingatan Tusi. Tubuh ini adalah akar dari garis keturunannya. Dia juga tidak tahu bahwa kultivator kecil ini memiliki manik yang menentang surga. Wanita cantik itu menatap lelaki tua itu dan dengan tenang berkata, "Kamu dulunya hanya seorang kultivator." Lelaki tua itu memperlihatkan senyuman pahit dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Anda dapat yakin, saya tidak akan menghindari tanggung jawab alam kekosongan cemerlang sebagai orang suci kekosongan cemerlang. Namun, Anda tidak dapat ikut campur dalam urusan pribadi saya, dan Anda tidak berhak ikut campur. Saya tidak membutuhkan orang lain untuk terlibat dalam masalah di antara kita. Suara wanita cantik itu tegas, dan dia menolak untuk berkompromi. Orang tua itu menghela nafas dan tidak melanjutkan topik ini. Dia melihat ke langit dan berkata, "Tubuh teman lamaku telah dirasuki, jadi aku akan melakukan perjalanan. Apakah kamu juga ikut?" Wanita cantik itu merenung sedikit dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Namun, pada akhirnya, dia menjadi bertekad dan mengangguk. "Aku akan pergi." Di dalam lantai 7 Gua Kaisar Langit, semua magma telah mengembun menjadi naga api. Naga api itu mengangkat kepalanya dan menatap semua orang di bawahnya.
Tekanan yang tak terlihat tiba-tiba menyebar. Dua helai gelombang panas keluar dari hidung naga api bersamaan dengan tekanan ini. Kedua tanduk naga raksasa itu berwarna merah dan mengeluarkan suhu yang sangat tinggi. Tubuhnya yang seperti ular piton melingkar, memberikan aura pada naga yang membuatnya tampak seperti memandang rendah dunia. Tatapan marahnya menyapu orang-orang di bawah dan mengunci Wang Lin. Dia bisa merasakan sedikit aura familiar dari tubuh Wang Lin yang kecil dan lemah. Inilah aura energi asal api. Pikiran Wang Lin bergetar ketika naga api memandangnya. Dia tidak menundukkan kepalanya tapi perlahan mundur. Naga itu dengan cepat menarik pandangannya dan menatap Master Void, Iblis kuno Beilou, dan Iblis kuno Tajia. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang mereka bertiga. Wang Lin menghela nafas lega dan segera mundur. Ketika kesadaran ilahinya menyebar, dia melihat bahwa lantai 7 telah menjadi lautan api ketika naga api itu mengaum. Saat api besar menyala, mata iblis kuno Beilou berbinar dan dia tiba-tiba berhenti melarikan diri. Dia berbalik dan tangannya membentuk segel. Kepala iblis hijau raksasa muncul di belakangnya dan menyerang iblis kuno. Tangan Master Void membentuk segel dan membentuk badai pasir kuning, menciptakan penghalang setinggi 100 kaki di sekelilingnya, menghalangi api. Namun, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak bisa menahan apinya lama-lama. Saat pasir bersentuhan dengan api, terdengar suara letupan, pasir retak dan roboh. Adapun iblis kuno Tajia, matanya menjadi dingin, dan dia dipenuhi rasa haus darah. Dengan satu langkah, dia tertawa serak. "Kenapa kamu berhenti berlari?" Roh naga api yang hanya seorang penjaga berani menggigit tuannya. Saat iblis kuno berbicara, tangannya membentuk segel dan menunjuk. Dia berteriak, "Izinkan saya menunjukkan mantra King Lin. Bakar surga." Setelah dia berbicara, api iblis hitam muncul di tempat yang dia tunjuk. Api iblis segera mulai menyebar dan suhu yang tinggi memenuhi lantai 7. Bahkan langit pun diselimuti oleh api iblis. Dalam sekejap, langit menjadi hitam karena tertutup oleh api iblis tersebut. Tidak hanya dapat membakar segalanya, tetapi energi iblis yang menyerang dapat menyebabkan jiwa asal Anda runtuh. Dalam sekejap, api iblis menutupi langit dan naga api mengeluarkan suara gemuruh. Api keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan untuk melawan api hitam di langit. Seluruh lantai 7 berguncang saat tubuh raksasa naga api menyerbu ke arah iblis kuno. Iblis kuno menyeringai saat tangan kanannya menunjuk ke arah naga api. Semua api iblis di langit turun seperti meteor dan mengelilingi naga api. Pemandangan ini sungguh menggemparkan. Dalam sekejap, api iblis jatuh dan menutupi naga api itu. Pada saat ini, sepertinya naga api itu mengeluarkan energi iblis yang mengerikan. Gelombang raungan marah dan menyakitkan bergema dari naga api, dan ia berjuang untuk menyerang iblis kuno. Namun, ketika sudah dekat, tangan kanan Tajia menekan ke bawah, menciptakan kekuatan tak terlihat. Ketika naga api berada dalam jarak 100 kaki darinya, Tajia menangkap naga api tersebut. Tidak peduli seberapa keras naga api itu meronta dan mengaum, ia tidak dapat melarikan diri. Hal ini membuat iblis kuno Beilou menghirup udara dingin. Kamu bisa menggunakan avatar King Lin dan kekuatan tak kasat mata di tubuhnya. Beilou terkejut dengan situasi ini. Dia jelas tahu bahwa itu berarti kepemilikan iblis kuno Tajia telah menyatu dengan pikiran. Iblis kuno Beilou melepaskan semua niat menyerang,
perasaan pahit muncul di hatinya. Dia memahami bahwa dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika dia meminta bantuan orang lain, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengubah fakta bahwa tubuh King Lin telah dirasuki. Iblis ini bersedia membayar berapapun harganya dan bertarung dengan King Lin di dalam tubuhnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini demi ingatan King Lin dan kultivasinya, tapi yang lebih penting, demi tubuh ini. Iblis kuno memegang naga api saat bergerak maju, dan tawa arogan keluar dari mulutnya. Iblis kuno, kamu dan aku adalah musuh besar di dunia luar, tapi sekarang kamu hanyalah seekor semut di hadapanku. Setelah iblis ini sepenuhnya mengambil alih tubuh King Li, aku akan memiliki tubuh yang telah disempurnakan King Lin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh yang dapat melanggar semua hukum. Tubuh yang bisa masuk kemana saja. Dengan tubuh ini, aku bisa menelusuri jejak nenek moyangku dan menjadi iblis kuno bintang 9. Setelah saya mencapai bintang 9, saya akan bisa memasuki reruntuhan menara iblis kuno dan mendapatkan kekuatan leluhur yang sebenarnya. Tawa gila iblis kuno Tajia bergema. Naga api itu berusaha mundur. Namun, hal itu ditepis oleh Tajia. Mantra King Lin, bakar langit, rebus lautan. Api iblis di mata Tajia tiba-tiba bergerak dan lantai 7 dipenuhi energi iblis. Energi iblis ini begitu padat, sepertinya bersifat jasmani. Kemudian, dalam sekejap mata, itu berubah menjadi lautan yang jahat. Saat ombak mengamuk, mata Wang Lin dipenuhi keterkejutan dan dia terjebak di dalam lautan. Bukan hanya dia, Master Void juga terjebak di dalam lautan. Bahkan iblis kuno Bei Lou tidak bisa melarikan diri. Di kejauhan, naga api mengaum di dalam lautan, tapi ada ketakutan di matanya. Saat iblis kuno Tajia berbicara, lautan yang dibentuk oleh energi iblis mulai mendidih. Gas iblis melayang ke udara dan gelembung-gelembung muncul di lautan yang mengamuk karena mencapai suhu yang tak terbayangkan. Ini membakar langit, merebus lautan akan merebus lautan hingga hilang sepenuhnya. Hal ini juga membuat orang-orang yang terjebak di dalamnya tidak bisa melawan. Selama kontak singkatnya dengan Tajia, Wang Lin menemukan bahwa seiring berjalannya waktu, Tajia menjadi lebih kuat. Kembali ke lantai 9, Tajia akan kesulitan menggunakan mantra ini, tapi sekarang dia bisa menggunakan mantra Kaisar Langit. Memikirkan mantra Kaisar Langit King Lin yang tak terhitung jumlahnya, kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Namun, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkannya, karena gelombang laut sedang mengamuk. Api iblis di langit terus turun dan uap air dalam jumlah besar muncul. Di kejauhan, Master Void memperlihatkan senyuman menyedihkan ketika dia melihat lautan yang ingin merebus mereka hidup-hidup menyusut dan api dari langit mendekat. Dia memukul dahinya dengan telapak tangannya dan tubuhnya roboh. Gelombang kejut yang gila menyebar dari keruntuhan ini, dan menciptakan pusaran air di lautan. Itu juga mengusir api iblis yang turun. Saat tubuhnya meledak, jiwa asal Master Void keluar. Bab 1067. Krisis ini terlalu berbahaya. Orang tua ini lebih suka mengambil risiko menghadapi penyakit hawar surga yang pertama daripada direbus hidup-hidup di sini. Saat jiwa asal Master Void terbang, dia membuka tangannya, dan matanya menunjukkan tatapan tegas. Saat lengannya terbuka, di luar gua dan di luar tanah roh iblis di ruang tak terbatas tempat roh burung vermilion berada,
5 bintang memancarkan cahaya yang tak terlukiskan. Saat cahaya ini bersinar, ia menyebar ke seluruh sistem bintang. Selama seseorang berada di sistem bintang aliansi, orang dapat melihat 5 bintang muncul di langit. Baik siang maupun malam, cahaya dari 5 bintang dapat terlihat di mana-mana. Kemudian salah satu bintang bersinar terang dan menutupi 4 bintang lainnya. Kemudian, ketika cahaya mencapai puncaknya, bintang itu tiba-tiba jatuh ke dalam kehampaan. Pria tua dari alam kekosongan cemerlang dan wanita cantik sedang bergerak melintasi bintang-bintang. Saat mereka bergerak maju, lelaki tua itu mengangkat kepalanya dan dengan tenang bergumam, "Seseorang sedang mengalami penyakit hawar surga yang pertama, bintang yang paling terang dari 5 bintang jatuh. Itu sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kultivator manapun." Dalam sekejap, bintang terang itu melewati roh Vermilion Bird, dan suara gemuruh yang keras bergema saat ia menghilang menjadi setitik debu. Setelah menembus debu, ia memasuki tanah roh iblis dan menyebabkan energi iblis yang menyelimuti tanah roh iblis terdorong mundur. Bintang itu menembus bumi dan menerobos 6 lantai gua Kaisar Langit sebelum mendarat di jiwa asal Master Void di dalam lautan yang mendidih. Pada saat ini tingkat kultivasi Master Void meningkat dengan gila-gilaan, tetapi dia mengungkapkan ekspresi menyakitkan dan mulai berteriak. Dengan meminjam kekuatan penyakit hawar surga yang pertama, Master Void tiba-tiba menerobos api iblis di langit dan menyerang. Jiwa asalnya dengan cepat menghilang di bawah cahaya bintang. Bagi seorang kultivator penghancur nirwana, ini hanyalah awal dari penyakit hawar surga yang pertama. Iblis kuno Tajia akan menjangkau Master Void, tapi matanya berbinar dan dia menurunkan tangannya. Dia mengalami penyakit hawar surga pertamanya saat terluka parah. Jika dia tidak mati, dia bisa menjadi salah satu iblisku yang tersebar. Pada saat ini, Bei Lou, Wang Lin, dan naga yang masih terperangkap di dalam lautan mendidih telah mencapai momen kritis. Mantra Kaisar Langit dan Api Iblis yang mengerikan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Permukaan laut berkurang dengan cepat dan suhu meningkat drastis. Bahkan dengan Vermilion Bird milik Winglin dan tubuh Dewa Kuno, dia merasakan sakit karena panas. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat menyerang. Api iblis telah turun ke laut, yang menyebabkan mantra ini mencapai puncaknya. Mata Wang Lin menjadi cemas. Panas yang menyengat masuk ke dalam tubuhnya, membuatnya merasa seperti sedang dimasak hidup-hidup, dan membuat tubuhnya lemas. Pada saat krisis ini, Wang Lin mengungkapkan ekspresi pahit. Dia jarang melakukan kesalahan dalam hidupnya, tetapi dia harus mengakui bahwa dia salah perhitungan kali ini. Jika dia pergi bersama Hu Juan dan Wang Wei, dia tidak akan berada dalam bahaya seperti itu. Namun, meski begitu, mereka tetap tidak bisa melarikan diri dari sini. Iblis kuno Tajia yang menakutkan pada akhirnya akan menyusul dan mereka masih harus menghadapinya. Tidak peduli apa, akhirnya tetap sama. Wang Lin telah melalui bahaya sepanjang hidupnya, apakah itu menghadapi leluhur darah, pengejaran keluarga Yao, atau tanah dewa kuno ketika dia berada pada tahap formasi inti. Tak satu pun dari masa-masa itu yang membuat Wang Lin menyerah, dan dia juga tidak ingin menyerah sekarang, namun, kenyataannya kejam. Namun, semua ini tidak cukup untuk membuat hati Dao Wang Lin runtuh atau menyerah. Mata Wang Lin berbinar. Dia masih memiliki manik yang menentang surga. Dia masih memiliki sumber asal.
Pada saat ini, lautan hampir hilang seluruhnya, hanya menyisakan api iblis. Tampaknya ingin membakar seluruh kehidupan di dalamnya sampai mati. Naga api itu lemah, dan tubuhnya terus menyusut. Bahkan ia tidak bisa menahan api iblis. Tubuh Beilou dikelilingi oleh energi iblis yang mengerikan, tapi ini semua sia-sia. Tawa gila iblis kuno bergema saat dia menatap api iblis. Di bahunya duduk seseorang kecil. Itu adalah jiwa asal dari pria berkulit hitam yang telah menyusut untuk duduk di sana. Seekor naga api mengelilingi pria berbaju hitam itu. Saat dia menatap naga api itu, matanya dipenuhi dengan keserakahan. Naga roh api ini disempurnakan oleh King Lin dan sangat setia kepada King Lin. Dengan kecerdasannya, ia dapat dengan jelas mengatakan bahwa saya bukan King Lin. Lou Ho, karena kamu adalah murid tertinggi, aku akan menghadiahkannya kepadamu untuk dimakan. Suara Tajia tenang saat dia meraih jiwa asal pria berbaju hitam dan melemparkannya ke depan. Jiwa asal berubah menjadi naga dan dengan rakus menyerang naga api yang lemah di dalam api iblis. Terima kasih banyak, Tuan Iblis Kuno. Pria berbaju hitam mengirimkan pesan penuh kegembiraan dan kemudian menyerang naga api. Namun, pada saat ini, naga api itu mengangkat kepalanya dan menunjukkan kesombongan yang pantang menyerah. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang berubah menjadi dentuman sonik yang bergema dalam api iblis. Itu bahkan menyebabkan api iblis berhenti sejenak. Naga yang dibentuk oleh pria berbaju hitam tiba-tiba berhenti dan mundur, tapi keserakahan di matanya meningkat. Dia tidak terburu-buru, dan dia percaya bahwa naga api ini tidak akan bertahan lama di bawah mantra iblis kuno Tajia. Dengan keserakahan di matanya, pria berjiwa asal hitam itu memandang Wang Lin yang sedang berjuang. Matanya menunjukkan cahaya aneh. Vermilion Bird miliknya juga milikku. Tepat pada saat ini, sebuah adegan yang mengejutkan pria berbaju hitam terjadi. Dia melihat naga api itu tiba-tiba kesulitan menggerakkan tubuhnya. Tubuh raksasanya menyusut hingga panjangnya hanya 100 kaki dan menyerang Wang Lin. Mata naganya menunjukkan tekad dan niat untuk mati. Ia lebih baik mati daripada membiarkan pria berbaju hitam melahapnya. Jika harus mati, maka ia lebih memilih orang ini, karena setidaknya ia bisa merasakan sedikit keakraban dari orang tersebut. Adegan ini di luar ekspektasi pria berbaju hitam. Naga api itu sangat cepat sehingga sebelum pria berbaju hitam itu bisa bereaksi, naga itu sudah berada di dekat Wang Lin. Saat Wang Lin membuka matanya, naga api mengeluarkan raungan terakhirnya dan menyerbu ke titik di antara alis Wang Lin. Energi asal api yang tak ada habisnya memasuki tubuh Wang Lin dan masuk ke dalam jiwa asalnya. Tato Vermilion Bird yang telah melemah tiba-tiba terbangun seolah-olah kekuatan baru telah disuntikkan ke dalamnya dan mengeluarkan teriakan Vermilion Bird. Meskipun energi asal api di dalam naga api berbeda dengan api burung Vermilion, sumbernya tetaplah api dari surga. Ketika naga api menyerbu ke Wang Lin, itu menyebabkan energi asal api di tubuhnya meningkat pesat. Terlebih lagi, perpaduan dua jenis api yang berbeda ini menyebabkan perubahan yang tidak terduga. Vermilion Bird bergerak dalam badai ini dan bayangan naga. Badai mencapai puncaknya dan secara tak terduga bahkan menyerap api iblis yang membakar dunia. Saat menyerap dengan gila-gilaan, badai tersebut membentuk pusaran kuat yang memiliki kekuatan isap yang mengerikan. Ini semua terjadi dalam sekejap, dan bahkan iblis kuno Tajia pun terkejut. Pria berbaju hitam terkejut dengan situasi ini.
Dia tidak lagi berpikir untuk melahap dan ingin mundur. Namun, dia terlalu dekat, jadi saat dia mencoba mundur, dia ditarik oleh pusaran tersebut. Iblis kuno mengerutkan kening saat dia mengangkat tangan kanannya dan meraih jiwa asal pria berbaju hitam itu. Saat dia hendak menarik tangannya, mata iblis kuno Beilou berbinar. Dia sudah menyerah, tapi dia tidak mengira mutasi tak terduga seperti itu akan terjadi setelah Wang Lin menyerap naga api. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa di dalam pusaran, api putih mengembun seperti orang gila di dalam tubuh Wang Lin. Sumber asal benih api. Pada saat ini, bahkan dengan identitasnya sebagai iblis kuno, Beilou menghirup udara dingin. Keputusasaannya tiba-tiba hilang dan dia melihat kesempatan untuk melarikan diri. Hanya sedikit lagi dan dia akan bisa memadatkan benih api itu sepenuhnya. Begitu benih api itu terbentuk, dia akan mampu mengendalikan semua api di dunia. Meskipun ada sedikit kemauan di dalam api ini, kepemilikan Tajia belum lengkap, jadi masih ada peluang. Berbagai pemikiran terlintas di benak Beilou. Saat iblis kuno Tajia hendak menarik jiwa asal pria berbaju hitam itu kembali, Beilou mengatupkan giginya. 7 bintang di mata kanannya berputar dengan cepat dan kemudian salah satunya tiba-tiba runtuh. Setan kuno menghancurkan bintang. Runtuhnya bintang iblis kuno memungkinkan gelombang energi iblis yang kuat memasuki tubuh Beilou, memungkinkan dia untuk berjuang. Meskipun itu tidak cukup baginya untuk melarikan diri atau keluar dari api yang menyala-nyala, itu sudah cukup baginya untuk menggunakan mantra. Mata kanannya bersinar sekali lagi dan bintang iblis kuno lainnya runtuh. Dengan 2 bintang hancur, tubuh iblis kuno Beilou tiba-tiba membesar, dan dia menyerang ke depan ke arah jiwa asal pria berbaju hitam yang hendak diselamatkan oleh Tajia. Tubuh Beilou berubah menjadi pusaran energi iblis dan menghantam lengan Tajia. Bab 1068. Terdengar ledakan keras saat tubuh iblis kuno Beilou kehilangan banyak energi iblis, dan dia menjadi semakin lemah. Namun, hal ini membuat jiwa asal pria berbaju hitam itu tidak lagi berada dalam genggaman iblis kuno. Ketakutan, pria berjiwa asal hitam itu hendak melarikan diri sekali lagi, tapi tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dari pusaran dan meraihnya. Dia hendak melawan, tapi api tak berujung datang dari Wang Lin dan melilitnya. Kemudian Wang Lin menyeret jiwa asalnya ke dalam pusaran. Di dalam pusaran, niat membunuh muncul di mata Wang Lin, dan dia melahap jiwa asal pria berbaju hitam itu tanpa ragu-ragu. Saat Wang Lin melahap jiwa asal pria berkulit hitam itu, sebuah ledakan terjadi di tubuhnya. Menyerap naga api, melahap naga api utama berwarna hitam, dan vermilion bird miliknya sendiri berarti ada 3 jenis api di dalam tubuh Wang Lin. Energi asal api di tubuhnya mencapai ketinggian baru, dan seiring dengan meningkatnya panas, benih api seukuran kuku terbentuk di dantiannya. Saat benih api muncul, semua api iblis di lantai 7 berhenti sejenak dan secara tak terduga menyerang pusaran tempat Wang Lin berada. Itu sangat cepat, dan dalam sekejap, hampir semuanya masuk ke pusaran. Api iblis, naga api, dan naga api, ketiga jenis energi api ini menyatu dengan vermilion bird. Vermilion bird adalah energi utama dan 3 lainnya adalah energi sekunder ketika mutasi api terjadi. Namun, ini tidaklah penting. Setelah kekayaan besar ini, vermilion bird milik Wang Lin secara tak terduga menunjukkan tanda-tanda kebangkitan kedua. Di Sekte Dewa Burung Vermilion,
Jumlah kebangkitan menentukan puncak tingkat kultivasi seseorang, dan ini adalah kunci bagi mereka untuk menjadi kaisar dewa burung Vermilion. Dalam sejarah panjang sekte Vermilion Bird Divine, jika banyak orang mengalami satu kebangkitan, maka mereka akan bertarung habis-habisan. Pemenangnya akan menjadi kaisar ilahi dan yang kalah akan menjadi penatua. Namun, jika ada seseorang di antara mereka yang telah mencapai kebangkitan kedua, tidak perlu bertarung. Kaisar ilahi burung Vermilion pasti adalah orang ini. Adapun kebangkitan ketiga, itu belum pernah terjadi dalam sejarah panjang sekte ilahi burung Vermilion. Saat ini, pusaran di sekitar Wang Lin menjadi mengerikan, seolah-olah dapat menopang dunia. Saat ia terus menyerap, badai api keluar dari pusaran dan badai api yang tak terlukiskan keluar dari gunung berapi. Suara retakan terdengar dari mulut gunung berapi saat badai api meletus, kemudian pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dan gunung berapi tersebut runtuh total. Saat runtuh, badai api besar menyerbu ke langit, dan panas yang hebat bertabrakan dengan langit. Hal ini menyebabkan lubang menembus dari lantai 7 hingga lantai 6. Lantai 6 segera muncul di hadapan semua orang. Gadis berbaju pink dan wanita cantik berada di lantai 6. Keduanya berada di aula utama ketika mereka merasakan tanah mulai bergetar. Yang membuat mereka ngeri, mereka melihat tanah runtuh, dan semua bangunan serta batasan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya semuanya hancur. Ini tampak seperti akhir dunia. Namun, badai api tidak berhenti, itu terus mengisi daya. Dalam sekejap mata, itu menembus lantai 5, dan seluruh lantai 5 runtuh. Wang Wei yang baru saja bangun tidur dan Hu Juan tidak ragu-ragu dan segera bergegas keluar. Badai api ini terus bergerak ke atas setelah menembus ke lantai 5. Lantai 4 runtuh. Si Tunan menatap dengan tercengang melihat semua ini dan tersentak. Tanpa ragu, dia bergerak mengikuti nyala api. Lantai 3 runtuh. Lantai 2 runtuh. Badai dahsyat mencapai lantai pertama sebelum akhirnya berhenti, tapi tidak menghilang. Namun, api dengan cepat berkontraksi dan badai api yang tak berujung menghilang menjadi sosok jauh di dalam gua. Tidak ada api di matanya, tapi tubuhnya dikelilingi oleh api yang tak terlihat. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa ruang di sekitar Wang Lin tampak terdistorsi, dan penglihatan Anda terhalang. Rambutnya telah berubah total. Rambut putih mengalir saat Wang Lin menghela napas panjang dan mengepalkan tinjunya. Di belakangnya, Vermilion Bird muncul. Warnanya bukan lagi merah, tapi putih. Jenis warna putih ini mirip dengan salju, tetapi siapapun yang melihat burung Vermilion akan merasakan panas yang tak terbayangkan di dalamnya. Burung Vermilion putih mengelilingi Wang Lin. Ia sangat bangga, seolah-olah semua makhluk lain di dunia berada di bawahnya. Saat mengitari Wang Lin, ia mengeluarkan teriakan Vermilion Bird yang bisa menembus langit. Kebangkitan kedua Vermilion Bird. Saat ini, seluruh dunia bergetar. Master Void bersembunyi di sudut lantai 4, berjuang untuk bertahan hidup melalui penyakit hawar surga pertamanya. Setelah saya berhasil, luka saya tidak hanya akan pulih, tetapi tingkat kultivasi saya akan meningkat puluhan kali lipat. Jika itu terjadi, membunuh Wang Lin itu seperti menghancurkan seekor semut. Saat sedang berjuang, seruan kebangkitan kedua burung Vermilion memasuki telinganya. Setelah terkejut sesaat, Master Void dipenuhi rasa tidak percaya. Jika itu adalah kebangkitan pertama, dia bisa menerimanya,
tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa kebangkitan kedua mungkin terjadi. Dia mengetahui dengan jelas apa arti kebangkitan kedua, dan dia tahu bahwa perbedaan antara kebangkitan pertama dan kedua seperti perbedaan antara langit dan bumi. Jika kebangkitan pertama dapat membuat seluruh sekte Vermilion Bird Divine melindunginya, maka kebangkitan kedua sudah cukup untuk membuat seluruh sekte Vermilion Bird Divine menjadi gila. Hal ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melindunginya. Sekarang yang dimaksud adalah melindunginya tidak peduli apapun resikonya. Jika itu hanya satu kebangkitan, meskipun aliansi masih harus membunuh Wang Lin, mereka tidak akan terkejut. Namun, jika Vermilion Bird mengalami kebangkitan kedua, bahkan mereka pun akan terkejut. Selain itu, Master Void tahu bahwa waktu antara kedua hal ini terjadi sangat singkat, sehingga dapat diabaikan. Berpikir tentang bagaimana orang yang ingin dia bunuh, orang yang menyebabkan dia berakhir dalam keadaan seperti itu, telah terbangun dua kali. Master Void, yang menanggung penyakit hawar surga pertamanya, mengeluarkan seteguk energi asal esensi. Pikirannya menjadi bingung dan seluruh energi asal dalam tubuhnya menjadi gila. Tanda awal kegagalan penyakit hawar surga pertamanya muncul. Penyakit hawar surga yang pertama tidak dapat diprediksi, dan seringkali fluktuasi sekecil apapun dalam pikiran seseorang sudah cukup untuk membuat seseorang gagal. Dan begitu Anda gagal, akibatnya adalah kematian. Saat Vermilion Bird mengalami kebangkitan kedua, roh Vermilion Bird di luar negeri roh iblis mengeluarkan seruan yang sama. Pada saat ini, mata semua anggota Vermilion Bird Divine Sect membelalak. Keenam tetua Nirvana Saterer semuanya menghirup udara dingin. Kedua, kebangkitan kedua. Dia tiba-tiba memulai kebangkitan kedua setelah waktu yang singkat. Harapan dari Sekte Vermilion Bird Divine saya akan tiba. Jika orang ini selamat, Sekte Burung Vermilionku akan bangkit sekali lagi. Jauh di dalam bintang yang terbakar di mana Vermilion Bird Divine Sect berada, ada sebuah batu putih. Disinilah tempat duduk Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya bersinar tidak seperti sebelumnya. Kedua, kebangkitan, nafasnya menjadi tidak stabil. Setelah merenung sebentar, dia tiba-tiba mencoba untuk bangkit, namun pada akhirnya, tubuh lamanya tidak berhasil. Aku tidak punya banyak waktu lagi, memberikan sedikit sisa waktuku untuk anggota klan yang telah terbangun untuk kedua kalinya ini. Sangat berharga, orang tua itu menghela nafas dan menutup matanya. Saat matanya terpejam, kekuatan api yang tak terbayangkan keluar dari tubuhnya. Itu sangat kuat bahkan bintang yang terbakar pun bergetar. Seolah-olah seluruh bintang akan runtuh, dan suara letupan bergema di seluruh bintang. Kemudian jiwa asal perlahan menjauh dari lelaki tua ini. Jiwa asal tidak tampak tua, itu adalah milik seorang pria parubaya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya, dan matanya menunjukkan tatapan kuno. Sudah lama sekali sejak jiwa asalku meninggalkan tubuhku, dia menggelengkan kepalanya dan mengambil langkah. Sebuah pusaran muncul di lautan api di hadapannya. Dia melangkah ke pusaran dan kemudian menghilang. Adapun di dalam gua Kaisar Celestia, di lantai 7, Tajia melihat ke arah badai api, dan matanya menunjukkan ekspresi serius untuk pertama kalinya. Dia tidak peduli dengan kebangkitan kedua Vermilion Bird, tapi dia merasakan aura menakutkan yang tidak dapat dijelaskan dari dewa kuno ini.
Dewa kuno garis keturunan bangsawan dan Vermilion Bird Divine Beast. Mereka tiba-tiba menyatu, tapi itu tidak penting. Saat aku hendak menyerang untuk menghentikannya, tiba-tiba aku merasa tidak nyaman, apalagi yang dia punya. Dan pada saat ini, iblis kuno Beilou meminjam saat kebangkitan kedua Wang Lin terjadi untuk melarikan diri bersamaan dengan badai api. Dia tidak lagi ingin melawan iblis kuno dan fokus untuk melarikan diri. Saya harus keluar dari sini dan segera mencapai alam luar. Aku tidak bisa melawan Tajia. Beilou merasa sangat getir. Dia telah kehilangan terlalu banyak kali ini. Setengah dari tubuh roh iblis kunonya telah dimakan, dan untuk melarikan diri sekarang, dia telah menghancurkan 2 bintang. Dia bergerak seperti penerangan saat dia menyerang ke atas. Mata iblis kuno Tajia berbinar. Orang yang benar-benar tidak bisa dia lepaskan adalah iblis kuno ini. Dia mengabaikan Wang Lin dan mengejar iblis kuno itu. Semakin banyak waktu berlalu, semakin baik kendali yang dia miliki terhadap tubuh ini. Kecepatannya sekarang beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, jadi dia langsung menutup jarak antara dirinya dan iblis kuno Beilou. Bab 1069. Beilou mengatupkan giginya dan bergerak, tapi Tajia bahkan lebih cepat. Melihat dia tidak bisa melarikan diri, Beilou mengatupkan giginya dan bintang iblis kuno ketiga runtuh. Meminjam kekuatan keruntuhan bintang, Beilou menyerbu ke lantai 6 dan segera mengunci 2 wanita yang melarikan diri. Tubuhnya berkedip dan mendekati kedua wanita itu. Cakar iblisnya menjangkau ke arah gadis berbaju pink. Wajah gadis berbaju pink itu menjadi pucat tanpa darah, tapi dia tidak panik. Saat cakar iblis kuno mendekat, tanda kepingan salju di antara alisnya bersinar. Terdengar suara siulan yang keras dan kemudian badai salju muncul di hadapan gadis berbaju pink. Saat tangan kanan iblis kuno itu terulur, ia bertabrakan dengan badai salju, dan cakarnya terlempar ke belakang. Gadis berbaju merah muda itu batuk darah di seluruh badai salju dan kemudian terlempar ke belakang. Iblis kuno itu terkejut, tapi dia tidak ragu-ragu. Tangan kanannya menyapu dan meraih kepala wanita paruh baya cantik itu. Berkat tingkat budidaya dan mantra iblis kuno, wanita paruh baya cantik yang terluka yang baru saja pulih tidak dapat menahan diri sama sekali. Energi iblis melonjak ke dalam tubuhnya dan menutup seluruh meridiannya. Pada saat ini, iblis kuno Tajia tiba. Beilou tidak punya waktu untuk berpikir. Saat dia memegang wanita cantik itu, cahaya iblis muncul di matanya. Kemudian tangan kirinya membentuk segel dan dia menunjuk ke tubuhnya. Setiap kali dia menunjuk, seuntai energi iblis memasuki tubuhnya. Dalam sekejap mata, tubuh wanita cantik itu bergetar, dan pembuluh darah di tubuhnya bersilangan, membentuk tanda besar yang aneh. Saat iblis kuno Tajia mendekat, iblis kuno Beilou melemparkan wanita cantik itu, lalu matanya bersinar dan dia berteriak, transformasi roh iblis. Setelah dia berbicara, semua pembuluh darah di tubuhnya meledak, tubuhnya berubah menjadi kabut darah, dan dia mati. Namun, sebuah rune muncul di tubuhnya yang roboh dan dengan cepat menyerap dagingnya. Itu bahkan tidak menyayangkan jiwa aslinya yang hancur. Setelah menyerap semuanya, rune melepaskan cahaya iblis dan terbang menuju lantai 5. Setelah iblis kuno melakukan semua ini, dia merasa seolah-olah dia telah menghabiskan banyak energi iblis, dan 4 bintang yang tersisa di mata kanannya redup. Namun, dia tidak lagi mencoba lari. Sebaliknya,
Dia berbalik dan menatap iblis kuno Tajia dengan kegilaan di matanya. Lupakan, aku akan mencoba mengulur lebih banyak waktu agar roh iblis itu bisa melarikan diri. Transformasi roh iblis adalah mantra penyelamat jiwa iblis kuno, dan mereka tidak akan menggunakannya kecuali mereka tidak punya pilihan. Mantra ini memiliki satu kelemahan besar, yaitu mereka harus menggunakan lawan jenis sebagai tungku agar berhasil. Dan bahkan jika berhasil, seseorang akan kehilangan sebagian besar kultivasinya dan menjadi patah semangat. Beilou terpaksa berada di tepi jurang, dan dia hanya menggunakan mantra ini karena dia melihat kedua wanita itu. Pada saat ini, kegilaan muncul di matanya, dan bintang iblis kuno di mata kanannya berputar dengan cepat dan kemudian runtuh. 1, 2, 3, 4 bintang iblis kuno bersinar terang dan semuanya runtuh. Runtuhnya 4 bintang iblis kuno menyebabkan tubuh Beilou menjadi gila, dan kegilaan di matanya menjadi semakin kuat. Dia mengeluarkan raungan yang ganas. Tajia, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku akan membuatnya agar kepemilikanmu tidak akan pernah benar-benar berhasil. Ini semua karena kamu memaksaku. Iblis kuno Beilou menyerang sambil mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian tubuhnya berkedip dan berubah dari 1 menjadi 2, lalu menjadi 4, lalu menjadi 8. Dalam sekejap mata, seluruh dunia dipenuhi dengan sosok iblis kuno Beilou. Ketika dia mendekati iblis kuno Tajia, suara gemuruh bergema. Dia telah memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dia akan mati hanya untuk menyakiti Tajia. Gemuruh menggelegar bergema di langit. Semua avatar iblis kuno runtuh, membentuk gelombang kejut destruktif yang menyebar ke lantai 5. Seluruh lantai 7 segera runtuh. Gadis berbaju pink itu mengungkapkan kemarahannya, tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Saat iblis kuno menyerang iblis kuno dan meledak, dia segera bergegas menuju lantai 6. Namun, sebelum dia bisa melangkah jauh, dia merasakan dampak yang tak terbayangkan di belakangnya. Adapun Wang Lin, dia berada di lantai pertama gua, dan seruan burung vermilion bergema di belakangnya. Api tak terlihat mengelilinginya saat dia melihat ke bawah ke terowongan yang menembus seluruh gua Kaisar Langit. Tangannya bergerak dan batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pembatasan terus berlanjut di lubang tersebut, dan setiap pembatasan menyebabkan sejumlah besar batu berjatuhan. Wang Wei dan Hu Juan keluar, dan saat mereka melihat Wang Lin, mereka memahami niatnya. Mereka tidak ragu-ragu dan mulai meluncurkan mantra ke tanah juga. Bumi ini mulai bergetar seolah-olah seluruh negeri roh iblis terkena dampaknya. Pada saat ini, seolah-olah gempa bumi terjadi di seluruh negeri roh iblis. Situnan keluar dari kedalaman dan mengutuk tanpa henti. Sial, tempat apa ini? Setelah saya pergi dari sini dan menyingkirkan racun ini, saya harus memasuki budidaya pintu tertutup. Setelah Situnan keluar dan melihat Wang Lin, dia tersentak, tapi dia segera mengetahui rencana Wang Lin. Tanpa ragu, dia terbang ke udara dan mulai membombardir tanah dengan mantra. Tanah mulai bergetar lebih hebat lagi. Rasanya seluruh gua Kaisar Langit akan runtuh. Pada saat ini, orang-orang yang bersembunyi di dalam lantai 2 semuanya terbang keluar. Di antara mereka adalah kepala besar, ketiga saudara laki-laki Chen, Lei Ji, 2 murid wanita paruh baya yang cantik, dan bahkan Master Halloween. Setelah orang-orang ini keluar, ketika mereka melihat Wang Lin, mereka ketakutan dan dengan cepat berpencar.
Master Halloween sepertinya telah menebak niat Wang Lin, tapi dia tidak mengerti. Lagi pula, dia belum pernah mengalami kengerian iblis kuno, tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa iblis kuno itu ada. Saat gemetarnya menjadi semakin hebat, mata Wang Lin menampakkan cahaya aneh. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia tiba-tiba menunjuk ke tanah sambil mengeluarkan suara gemuruh. Vermilion Bird besar di belakangnya menjerit dan bergegas masuk ke dalam lubang. Api tak berujung tiba-tiba mengelilingi Vermilion Bird dan langsung masuk ke dalam lubang. Pada saat ini, mata Wang Wei memerah, tangannya membentuk segel dan lautan mengerikan muncul. Laut masuk ke dalam lubang tepat setelah Vermilion Bird. Hu Juan dan Situnan juga menggunakan mantra terkuat mereka yang mengikuti burung Vermilion turun ke dalam lubang. Tepat pada saat ini, gelombang energi dingin datang dari dalam lubang. Itu adalah gadis berbaju merah muda dengan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, dan dia berjuang untuk keluar. Saat berbagai mantra turun, kepingan salju berputar dengan cepat dan dia nyaris tidak bisa melewati semua bahaya. Burung Vermilion mendarat di lubang yang menembus seluruh gua Kaisar Langit. Gemuruh keras datang dari lantai 2, dan ketika mantra lainnya mendarat, gua Kaisar Langit mulai benar-benar runtuh. Gemuruh tak berujung memenuhi langit, dan ketika bergema, tanah tenggelam, menutup pintu keluar. Itu juga terselubung dalam mantra semua orang. Suara teredam datang dari bawah, dan terdengar raungan iblis kuno. Setelah menggunakan mantranya, tangan Wang Lin terus bergerak, dan batasan yang tak terhitung jumlahnya mendarat. Hu Juan juga tidak berhenti, dia dan Wang Wei juga menerapkan batasan. Ketiganya sangat cepat, jadi sejumlah besar batasan diterapkan pada reruntuhan yang runtuh. Pembatasan yang ketat terjadi seolah-olah membentuk jaring besar. Pada saat ini, raungan teredam keluar, dan itu bahkan lebih gila dari sebelumnya. Saat suara gemuruh bergema, bumi bergetar semakin hebat. Seolah-olah ada kekuatan yang ingin keluar, seolah-olah seseorang ingin keluar dari dalam dan membantai seluruh kehidupan. Ekspresi para penggarap di sekitarnya yang tidak tahu tentang iblis kuno berubah. Master Halloween dapat dengan jelas merasakan energi dahsyat yang tak ada habisnya datang dari bawah, yang membuatnya gemetar. Dia tidak ragu-ragu dan dengan cepat menetapkan batasan yang dia tahu. Semua orang yang mengetahui batasan semuanya mengirimkan batasan dalam upaya membantu. Raungan dari tanah semakin dekat, dan getarannya semakin kuat, menyebabkan bebatuan yang mengubur lubang tersebut mulai runtuh. Tidak cukup waktu. Wang Lin mengatupkan giginya saat dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan tubuh King Xuang. Dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan perasaan Wang Wei atau Hu Juan. Tangan kanannya mengenai punggung King Xuang. Ini bukan untuk menyakitinya, tapi untuk mengeluarkan semua darah yang dia bisa dari tubuhnya tanpa dia menghilang. Ketika telapak tangannya mendarat, King Xuang segera mengeluarkan banyak darah. Saat darah itu muncul, Wang Lin mengambilnya dan mengubahnya menjadi kabut darah yang menutupi tanah. Energi asal terus melonjak dari tangannya, dan King Xuang terus batuk darah. Wang Lin menebarkan darah pada semua batasan di sini. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang mengejutkan datang dari bawah tanah. Kemudian gelombang energi iblis yang mengerikan menghancurkan semua batu yang menghalangi jalan, dan iblis kuno Tajia perlahan terbang ke atas. Namun, energi iblis yang mengalir deras menghilang seperti salju yang mencair saat menyentuh batasan.
Yang aneh adalah ada 4 orang di belakang iblis kuno Tajia. Sang Maha melihat, Ling Tianhou, Master Void, dan makhluk humanoid aneh dari kolam pemakaman surgawi yang runtuh. Benda mirip manusia itu tampak sangat lembut dan tenang saat melayang di samping Tajia. Seolah-olah Tajia adalah pemiliknya. Saat Wang Lin melihat ini, rasanya seperti sambaran petir menyambarnya. Sebelumnya, dia tidak menghubungkannya dengan iblis kuno, tetapi setelah melihat ini, dia menebaknya. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.